Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang sudah guru-guru kalian persiapkan tentunya. Oke, pada hari ini kita kembali belajar tentang sejarah Indonesia ya, di mana kita akan membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ya. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin berpesan kepada siswa-siswi agar tidak mempercepat video ini ya, karena kalian harus membuat ringkasan setengah lembar dan akan mengirimnya di link yang nanti akan saya kirimkan di grup kelas masing-masing ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ya. Ya, ini adalah materi yang minggu lalu ya, yang saya jelaskan ada 3 poin ya. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965. Dalam bab ini akan dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat apa yang saya sampaikan minggu lalu ya. Yang pertama itu ada peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Dan yang kedua ada peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest ya. Dan yang ketiga ada peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Jadi dari ketiga ini akan kita bahas satu persatu ya. Tapi untuk hari ini ya kita cukup membahas peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi terlebih dahulu. Karena materinya lumayan, bukan lagi lumayan ya, tapi benar-benar sangat banyak ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Oke, langsung saja kita akan membahas peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi ya. Yang pertama itu ada pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia di Madiun ya. Selain Partai Nasional Indonesia atau PNI, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat pemberontakan pada tahun 1926. Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan di bawah pimpinan Musso ya. PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagian kekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka ya. Musso juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat. Pernyataan Musso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet yang komunis ya. Itu alasan PKI memberontak ya. Kita lanjut. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Musso, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka untuk meredam gerak ofensif PKI Musso. Namun kondisi politik sudah terlalu panas sehingga pada pertengahan September 1948 pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus ya. PKI kemudian memusatkan kekuatannya di Madiun pada tanggal 18 September 1948
musuh memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Kita lanjut. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti-komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak, Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia. Sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965 ya. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaannya. Kita lanjut. Tadi pemberontakan PKI ya, sekarang kita membahas tentang pemberontakan DITII ya, atau Tentara Islam Indonesia ya. Cikal bakal pemberontakan DITII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Ia dulu adalah salah seorang tokoh Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Fatbox harus pindah ke daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi, laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan TII. Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam Negara Islam DI ya dengan dukungan Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat pada Agustus 1948. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara Republik Indonesia tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Ini sama saja Kartosuwiryo dengan DITII tidak mau mengakui pemerintah Republik Indonesia di Jawa Barat. Maka pemerintah pun bersikap tegas. Meski upaya menanggulangi DITII Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah. Namun, sejak tahun 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer. Oke, kita lanjutkan kembali. Operasi terpadu atau pagar betis digelar, di mana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan Darul Islam berada ya. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu diadakannya pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan Darul Islam tersebut ya. Melalui operasi ini Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati yang menandai pula berakhirnya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia Kartosuwiryo. Oke, kita lanjutkan kembali. Di Jawa Tengah, awal kasusnya juga mirip, di mana akibat persetujuan Renville,
daerah Pekalongan, Brebes, Tegal ditinggalkan TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan aparat pemerintah. Terjadi kevakuman atau kekosongan di wilayah ini dan Amir Fattah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di TNI-kan segera mengambil alih. Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh Batalion 426 dari Divisi Diponegoro, Jawa Tengah. Ini adalah tentara Indonesia yang anggota-anggotanya berasal dari Laskar Hizbullah. Simpati dan kerjasama mereka dengan Darul Islam pun jadinya tampak karena DI/TII juga berbasis pasukan Laskar Hizbullah. Cakupan wilayah gerakan Batalion 426 dalam pertempuran dengan pasukan Republik Indonesia adalah Kudus, Klaten, hingga Surakarta. Walaupun dianggap kuat dan membahayakan, namun hanya dalam beberapa bulan saja pemberontakan Batalion 426 ini juga berhasil ditumpas. Pemberontakan yang berkaitan dengan Darul Islam juga terjadi di Kalimantan Selatan. Namun dibanding dengan gerakan Darul Islam yang lain, ini adalah pemberontakan yang relatif kecil, di mana pemberontakan tidak menguasai daerah yang luas dan pergerakan pasukan yang besar. Meski begitu, pemberontakan berlangsung lama dan berlarut-larut hingga tahun 1963 saat Ibnu Hajar pemimpinnya tertangkap. Itulah gerakan dari Darul Islam, Tentara Islam Indonesia ya. Oke, dan yang ketiga itu ada gerakan 30 September 1965 atau disebut dengan G30 SPKI ya. Inilah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan, siapa dalam gerakan 30 September ini ya. Oke, setidaknya terdapat 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30 SPKI ini ya, yang terjadi pada tahun 1965. Di antaranya yang pertama, gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Ya, dan yang kedua, dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat. Dan yang ketiga, gerakan 30 September merupakan pertempuran antara kepentingan Inggris Amerika Serikat. Dan yang keempat, Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Yang kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September ini. Itu menurut teori Chaos ya. Dan yang keenam ada Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Dan yang ketujuh dalang gerakan 30 September adalah PKI. Jadi masih belum dapat terungkap ya. Kontroversi ini masih berlarut hingga sekarang. Siapa dalang di terjadinya pemberontakan G30 SPKI masih belum dapat dipastikan. Oke. Selanjutnya, namun terlepas dari teori mana yang benar mengenai peristiwa G30 SPKI, yang pasti sejak demokrasi terpimpin secara resmi dimulai pada tahun 1959, Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Ia juga menjadi kekuatan penengah di antara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam pertentangan yang tidak terdamaikan saat itu, yaitu Angkatan Darat dengan PKI ya. Juli 1960 misalnya, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Ketika tentara bereaksi, Soekarno segera turun tangan hingga persoalan ini sementara selesai. Hal ini kemudian malah membuat hubungan Soekarno dengan PKI kian dekat. Ini menurut
teori dari Crouch 1999 dan Rich di tahun 2010 ya. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini ya. Akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan dua topik yang masih akan kita lanjutkan ya, yaitu ada konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan ya, dan yang ketiga konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Jadi hari ini hanya dapat kita bahas satu terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu saja ya. Kalau ingin kita bahas semuanya ya otomatis video ini akan sangat-sangat lama ya dan menguras kuota kalian. Jadi sebelum saya akhiri ya, saya ingin berpesan kepada siswa-siswi, jangan lupa untuk membuat ringkasan setengah lembar ya untuk absensi kalian nanti di link yang akan saya kirimkan di grup masing-masing. Oke, jika masih ada yang kurang jelas silakan kalian tanyakan melalui grup WA ya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Dan saya ingin berpesan kepada siswa-siswi sekalian ya, agar tidak lupa untuk menerapkan protokol kesehatan ya, mencuci tangan, menggunakan masker dan menghindari kerumunan untuk sementara ya, agar kita bisa sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berhubung materi kita sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu.